Mau tanyakan nggak sih untuk ada yang mau tanyakan nggak dari materi larutan ini? Nadia kenapa Nadia? Saya Bu mau nanya, Silakan Nadia. yang itu Bu, pasangan asam basa konjungsi itu. Konjugasi. Ya konjugasi itu. Yang Oke. itu Bu, saya agak bingung. Oke, saya buka PPT-nya dulu ya. Yang lain ada yang mau tanyakan nggak? Saya, Bu. Oke, silakan Nurindi ya. Saya belum paham tentang teori Lewis, Bu. Oke, sekali asal bahasa juga ya berarti ya. Ya, Bu. Kita sambil cek. Sambil yang lain ada lagi? Sambil kita kumpulkan. Saya, Bu. Ibu, Iya, si siapa nih? Dina. Yang tentang menentukan pH pOH itu loh. Oh, Saya- hitungannya. Dina hitungannya berarti ya. Oke. Ada lagi? Bentar ya, sambil cari. Saya Ya, ini siapa nih? Si Filda kah? Filda ya, Filda. yang itu Bu tentang larut apa spesi yang di Bu sel volta sama sel elektron. Oh, elektrolisis yang terakhir ya, materi terakhir berarti ya. Berarti kita ke asam basa dulu tapi Filda ya, biar sekalian ya. Bentar ya, mana materinya? Sebentar. Kimia dasar. Sebentar ya, agak nunggu. Kemarin PPT-nya agak-agak ada yang saya edit soalnya. Jadi ini ada yang masih belum edit. Materi larutan ya tadi ya. Oh enggak masuk di PH bahasa sama saya. Oke, jadi entar share screen. Saya nggak bisa share screen. Hostnya siapa ini? Udah ya. Oke, ntar ya. Oke. Jadi ini yang ditanyakan sama teman-teman ya. Yang pertama tadi untuk asam basa konjugasi, kemudian penentuan asam basa Lewis. Tadi ya Lewis ya betul ya, sama penentuan pH pOH-nya. Oke, jadi kita dari awal dulu ya konsepnya dulu biar nggak kelewatan. Ada 3 teori ya dalam hal ini. Ini teori Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Ini wajib kalian ketahui ya karena ini secara umum memang ada 3 ini ya untuk menentukan siapa yang asam, siapa yang basa. Nanti tinggal dilihat dari bentuk senyawanya atau dari peristiwa pembentukan asam basanya. Jadi ada 3, saya ulang, ada Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Nah ini untuk yang Arrhenius sangat jelas ya, asam itu pokoknya yang melepaskan H+. Apapun senyawanya, kalau dia dilarutkan dalam air, dia melepaskan H+. Ya. Nah ini contohnya seperti HCl, berarti H-nya lepas, HNO3 hanya lepas. Kalau basa, dia melepaskan OH. Jadi kalau asam, dia melepaskan H+, kalau basa melepaskan OH-. Ya, jadi makanya kenapa ada 2 istilah, pH dan pOH. Kalau pH itu dia menunjukkan tingkat keasaman, kalau pOH menunjukkan tingkat kebasaan. Tapi di dalam range, contohnya ini ya, maksudnya biar nggak bingung, saya kasih dulu range-nya. Nah, di dalam range ini ya, kan ini keterangannya adalah pH. Artinya, semakin rendah nilai pH, maka sifatnya semakin asam. Nah, kalau dia semakin tinggi, berarti dia semakin basa. Jadi maksudnya, kita ketika menentukan asam basa itu nggak cuma dari pH dan pOH, tapi dari angka pada pH pun itu sudah bisa menentukan dia asam atau basa. Saya ulang ya, kalau angka range ini pada pH itu kan 0 sampai 14. Kalau dia semakin rendah angkanya, berarti dia semakin asam, semakin tinggi semakin basa. Nah, ini kebalikan. Kalau misalnya di sini tulisannya adalah the pOH scale. Jadi kalau ini adalah scale dari pOH, berarti nanti semakin rendah angkanya dia semakin basa.
semakin tinggi angka dari pOH, dia semakin asam. Itu ya, jadi ketika menentukan dia pH atau pOH, dia asam atau basa, kita bisa melihat dari angka pH ataupun pOH-nya. Itu dulu, oke. Kemudian, ini angka-angka alat ukur tadi ya. Nah, ini kita masuk ke sini dulu. Intinya kalau untuk teori Arrhenius itu paling gampang ya, asam itu yang melepaskan H+, OH- itu dihasilkan oleh basa. Contohnya udah kelihatan di senyawanya nih, ini ada OH, OH berarti dia OH. Jadi jangan bingung Bu, tapi kan NaOH ada H-nya juga Bu. Kenapa nggak kita bilang H+ yang lepas? Karena posisi H-nya di belakang. Kalau ini kan hanya di depan nih. HCl, artinya hanya positif. Tapi kalau posisinya di belakang seperti ini, OH berarti dia negatif. Karena dia bergabung sama O. Makanya jadi OH-. Ya. Oke, paham ya untuk yang itu? Untuk Bronsted-Lowry, nah ini Bronsted-Lowry, ini dia mirip dengan Arrhenius, tapi untuk asamnya dia bilang yang memberikan, bukan membebaskan. Jadi kalau tadi kasusnya, kalian punya senyawa dilarutkan dalam air, dia menghasilkan H+ sama Cl-. Itu udah cukup sebagai teori Arrhenius, dia asam. Tapi kalau Bronsted-Lowry, ini kayak ada dua spesi A sama spesi B, atau senyawa A sama senyawa B. Nah, senyawa A nanti misalnya dia melepaskan H+. Dia melepaskan H+, betul. Tapi H+ yang dilepaskan itu tidak serta-merta dilepaskan, tapi diberikan kepada spesi yang kedua, yaitu spesi B. Nah, jadi ada serah terima yang namanya proton. Jadi asam itu yang memberikan proton, kemudian basa itu yang menerima protonnya, gitu ya. Tapi sama-sama H+ kalau dalam Bronsted-Lowry. Nah, di sini kita ada istilah asam basa konjugasi. Apa bedanya? Kita akan lihat. HCl bereaksi sama H2O. Ini ada tanda panahnya tengah ini ya, sorry ya, ini hilang. Ini biar saya kasih keterangan dulu. Nah ini, jadi ini asam basa konjugasi ya, pasangan. Jadi ketika ada HCl, tadi seperti yang saya bilang, kalau untuk Bronsted-Lowry itu ada yang bereaksi, jadi ada spesi 1 sama spesi 2 yang dicampur. Tapi kalau Lewis, dia cuma satu spesi aja. Arrhenius. Nah ini HCl, kita mau tambahkan ke dalam H2O, atau kita reaksikan dengan H2O. Ternyata HCl, coba lihat deh, HCl ini kan berubahnya menjadi Cl-. Nah, ini menunjukkan bahwa HCl telah memberikan H-nya ke lawannya. Lawannya siapa sih? H2O. Nah, karena HCl sudah memberikan H-nya, ya, jadi tersisa Cl aja ya. Nah, karena dia memberikan H-nya kepada lawannya, dia disebut sebagai asam. Ingat ya, spesi yang memberikan H+, asam. Nah, sedangkan H2O ini kan yang menerima H dari si HCl. Sehingga dalam persamaan yang di sebelah kiri ini, HCl menjadi asam, H2O-nya menjadi basa sifatnya. Kenapa? Karena tadi HCl dia akan memberikan H-nya kepada H2O. Dan H2O dia yang akan menerima H dari si HCl. Ingat, yang memberikan adalah asam, yang menerima basa. Oke, nah sekarang kita lihat spesi yang di sebelah kanan. Nah ini kita anggap, kita fokusnya ke sini, ya. Nanti ini menghasilkan yang di sebelah kiri. Oke, saya ulang. Fokus yang di sebelah kanan ini, kemudian nanti reaksi ini akan menghasilkan yang di sebelah kiri. Jadi ini produknya yang di kiri, sekarang kita tukar. Makanya kenapa tanda panahnya ini ya, ada dua, bolak-balik. Jadi yang ini bisa dari awal, ini yang awal, ini hasil. Kita bisa balik, yang kanan adalah awal, yang kiri hasil. Nah sekarang kalau kita mau lihat yang di kanan, kita jadikan dia yang awal, hasilnya nanti di kiri. Oke, bisa dipahami dulu nggak kata-kata saya? Saya Bisa, sekarang Bu. kita cek ya, yang ini untuk yang sebelah mana? Kanan. Ini kehapus jadinya, sorry. Nah, yang kanan ada dua spesi, yaitu H3O+ dan Cl- yang akan bereaksi. Nah, sekarang kita akan menentukan mana yang asam, mana yang basa. Nah, kita kan mau menentukan yang asam, yang basa dari kedua spesi ini. Intinya siapa yang akan menyerahkan H, dia asam, siapa yang akan menerima H, dia basa. Nah, H3O+ ternyata menghasilkan H2O. Coba lihat, H-nya dari 3 menjadi 2. Artinya dia telah memberikan satu H-nya
ke spesi lawannya, yaitu ke Cl-. Karena H3O+ memberikan H-nya, ya dia memberikan sehingga dia asam. Ya. Kemudian Cl- karena dia menerima H+ dari si H3O+, karena dia yang akan menerima ya, berarti Cl- ini bersifatnya sebagai basa. Oke, sudah bisa dipahami? Itu dulu. Jadi di sebelah kiri kita memiliki sifat asam basa, di sebelah kanan kita memiliki sifat asam basa. Nah, konjugasi itu adalah pasangan. Jadi dari satu spesi ini dia bisa bersifat sebagai asam dan dia bisa bersifat sebagai basa. Nah, jadi spesi yang sama ini disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau bilang pasangan asam basa konjugasi dari persamaan reaksi kimia ini ada dua pasangan ya. Yang pertama yaitu HCl sebagai asam konjugasi, sebagai asam dengan basa konjugasinya adalah Cl-. Nah, jadi konjugasi itu di kalimat yang keduanya ya, di produknya. Kita patokannya ini adalah awal, ini yang akhir, yang nanti akan ditambahkan konjugasi di belakangnya. Saya ulang, pasangan yang kedua ya, yang pertama adalah asam basa konjugasi, pasangannya adalah HCl yang berperan sebagai asam, dan Cl-nya yang berperan sebagai basa konjugasinya. Oke. Nah, pasangan yang kedua adalah H2O yang berperan sebagai basa, dan H3O+ yang berperan sebagai asam konjugasinya. Oke, bisa dipahami? Tadi pertanyaan dari siapa ya, asam basa konjugasi? Saya lupa. Saya, Bu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya, oke. Yang lain gimana? Ada pertanyaan untuk yang ini dulu, asam basa konjugasi? Jadi nanti penentuannya gitu ya, panahnya kan ada dua gini nih. Nah, jadi tentukan dulu sebelah kiri, ini awal, akhirnya di kanan. Nanti cek aja, kalau di kiri dia HCl, ternyata berubah jadi Cl, artinya HCl ini memberikan H+-nya. Dia memberikan, berarti dia asam. Nah, H2O dia berubah menjadi H3O, berarti dia yang menerima. Berarti karena dia menerima, dia sifatnya basa. Gitu. Nanti untuk menentukan asam basa yang di sebelah kanan, silahkan anggap ini sebagai yang pertama, yang kiri ini sebagai produknya, dibalik gitu ya. Nanti di situ kalian bisa menentukan asam basanya. Nah, nanti penentuan pasangannya, ingat, kiri berpasangan dengan kanan. Jadi, HCl berubah menjadi Cl-, berarti ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Gitu ya. Tadi yang menanyakan sifat asam basa konjugasi sudah paham ya? Dari konsepnya kenapa dia disebut sebagai asam basa konjugasi, kemudian pasangannya gimana. Nah, terus kita masuk ke Lewis ya. Ini contoh dulu deh. Coba saya mau siapa nih yang mau mencoba menjawab mana asam, mana basa yang di sebelah kiri dulu? Ada yang mau coba? Ayo, silakan. Nadia mau coba? Nadia Eka? NH3 itu asam. Asam. Ya. Kemudian? H2O itu basa. Kenapa dia asam? Basa, Bu. Yang H2O Enggak. basa. Iya, kenapa H2O-nya basa? Karena tunggu. H2O-nya menjadi apa? H2O-nya menjadi apa? OH-. OH-. Coba perhatikan. H2, hanya ada 2. H2O berubah menjadi OH-, hanya cuma 1. Berarti H2O-nya ini kira-kira menerima atau memberikan? Memberikan. Memberikan. Ingat kalau memberikan, dia donor ya. Dia mendonor, kayak donor darah gitu. Dia memberikan darah. Berarti dia memberikan H, dan dia donor H. Berarti dia sebagai asam atau basa? Asam. Asam. Terbalik ya. Sebagai asam. NH3-nya sebagai Basa. basanya. Oke, bagus. Nah, sekarang kalau sisi sebelah kanan, kita penonton asam basa juga. Silahkan mungkin coba siapa ya? Asmaria. Asmaria, silahkan. Asam basa yang mana? Yang kanan? Asmaria. Asmaria, ada di tempat nggak Asmaria? Asmaria, kayaknya nggak standby ya? Ini coba. Gimana Asmaria? Ya, Bu. Ya, yang mana asam, mana basa? Yang kanan?
Hasilnya yang kiri ya, ingatin. Kalau kalian ngecek yang kanan berarti hasilnya yang kiri. Gimana Asmaria? Yang mana asam, yang mana basa? Yuk. Asmaria, coba lihat dari NH4 plusnya dulu ya. Mungkin dari NH4 plusnya, dia berubah menjadi NH3. Oke. Dari sini Asmaria bisa lihat, ini NH4 plus berubah menjadi NH3. Kira-kira dia melepas atau menangkap H? Melepas. Melepas. Kalau dia melepas, berarti dia asam atau basa? Asam. Asam. Oke, bagus. Berarti kalau yang asam, berarti sampingnya pasti otomatis Basa. basa ya, karena dia akan menerima H dari si NH4 ini. Oke, sehingga dia berubah menjadi H2O. Nah, di sini kita bisa sebutkan, terima kasih Maria ya. Terima kasih, baru di sini kita bisa Iya, bilang baik, Bu. asam basa konjugasinya berarti, boleh Risma sebutkan asam basa konjugasinya yang mana? Satu aja. Risma? Iya, Bu. Ya, silakan sebutkan satu aja pasangan asam basa konjugasinya yang mana? Ayo Risma. NH4 Kak, Bu. Sama siapa? Pasangannya. Pasangan itu artinya ada dua, nggak cuma satu. Pasangan itu ada dua ya. Ayo, gimana Risma? NH4 dan? H2O. Ayo coba. Itu dari Risma ya. Coba Andi. Kalau Andi gimana? Andi Sri Dianti Rukmana. Satu aja pasangan asam basanya yang mana? Sebutkan. Andi. Ya, Bu. Yang mana Andi pasangannya? Silakan. Yuk. Andi. Gimana yuk? Nggak tahu ya dia. Coba dibantu deh Andrianur. Ayo, satu pasang aja untuk asam basa konjugasi disebutkan dari yang sudah kita buat ini. Andrianur? Yang H2, Bu, iya kah? Apa ya, Pak? Coba ulangin. Yang H2O. Dan satunya Dan siapa? Ya, ini betul ya. N. Ini H2O, kata Andri ya. H2O ini sebagai asam, ini A tadi ya. Bahasanya yang mana? Kalau satu pasang itu berarti satu di kiri, satu di kanan ya, bukan satu sisi gini, bukan. Jadi kalau menentukan pasangan asam basa konjugasi, satu yang di kiri, satu di kanan. Kalau yang di kiri asam, berarti yang di kanan berarti basanya. Yang mana, Andre? H2O dan? Hamin, Bu, iya kah? Oke, betul ya. Jadi untuk satu pasangan asam basa konjugasi, betul yang dikatakan Andri ya, H2O dan OH-. H2O bersifat sebagai asam, basanya adalah OH-. Basa konjugasinya adalah OH-. Jadi ini ya, mungkin clue-nya satu saya tambahkan lagi. Menentukan pasangan asam basa konjugasi, satunya yang di kiri, satunya yang di kanan. Jadi bukan satu sisi seperti ini ya. Ini bukan pasangan, tapi ini adalah spesies yang mau direaksikan. Ya, jadi kalau mencari pasangan asam basa konjugasi, saya ulang, satu di kiri, satu di kanan. Itu satu pasang. Yang kedua, bagaimana cara menentukan pasangan kiri kanannya? Lihat aja, kalau di kiri ini basa, ini NH3-nya bersifat sebagai basa, berarti yang di kanan kalian ambil yang asamnya, yaitu NH4+. Jadi ini pasangan basa asam konjugasi. Kan kalau asam dilengkapi sama basa gitu ya. Nah, kemudian yang H2O tadi benar,
asamnya H2O, basanya OH-. Jadi pasangannya kiri satu, kanan satu. Yang kedua adalah kalau di kiri asam, berarti yang di kanan yang diambil basa. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Jelas ya? Tadi yang nanya asam basa konjugasi udah jelas ya? Iya, Bu. Oke, Nadia ya. Oke. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Nah, lanjut ke Lewis ya. Lewis itu paling gampang. Jadi kalau Lewis, itu nanti bentuk awalnya seperti ini. Ini. Nah, nanti di sini karena saya tidak kasih keterangan titik, harusnya ada titik 2-nya gini ya. Biar kelihatan. Atau mungkin lihat dari awalnya gini deh, nih yang ini. Jadi ada satu senyawa, ini kan tanda tambah ya. Tanda tambah ini berarti menandakan ada pembatas, yang ini senyawa 1, ini senyawa 2. Senyawa 1 ini direaksikan dengan senyawa kedua ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah teori Lewis itu menyatakan senyawa yang dapat menerima. Jadi kalau tadi Broglie kan dia yang menyerahkan H+, basanya yang menerima H+. Nah, kalau Lewis dia kebalikan. Asamnya yang menerima, tapi bukan menerima H+, tapi pasangan elektron. Sedangkan basa dia yang memberikan pasangan elektron. Oke. Jadi kalau untuk teori Lewis, fokus aja ke elektron yang ada di sini di strukturnya ya. Ini adalah pasangan elektron atau satu pasang elektron yang terdapat di senyawa ini, senyawa yang pertama ini. Oke. Direaksikan dengan senyawa kedua, menghasilkan gabungan dari kedua senyawa tersebut. Nah, coba perhatikan elektronnya ini. Elektron ini diserahkan ke B ya. Jadi kayak diserahkan ke B, ini menunjukkan bahwa adanya teori Lewis di sini. Karena pasangan elektron ini sumbernya dari yang NH3, jadi NH3 ini yang memberikan ke B, berarti NH3-nya yang bersifat sebagai basa. Nah, kemudian BF3-nya, dia yang menerima pasangan elektronnya, ini dari hasilnya ya. Karena dia yang menerima, berarti dia yang sebagai asam. Jadi, kalau untuk teori Lewis, fokusnya ke pasangan elektron aja pokoknya. Ya, cari aja itu pasangan elektronnya. Baru kalian lihat asalnya dari siapa. Nah, yang asalnya ini berarti dia yang akan siap memberi. Karena dia punya pasangan elektron. Nah, yang siap memberi ini namanya basa. Yang siap menerima berarti dia asam. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan tentang Lewis? Atau kurang paham? Gimana? Tadi yang nanya Lewis itu siapa ya? Saya, Bu. Oh iya. Siapa? Filda ya? Vindi, Bu. Oh, sini, sorry. Gimana? Udah paham? Alhamdulillah sudah, Bu. Udah ya, oke. Bagus ya. Yang lain gimana? Rindy tadi yang nanya, sorry ya, lupa saya. Oke, udah ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Ada nggak yang mau tanyakan dulu yuk? Jadi teori bahasanya nanti silahkan dipelajari, karena nanti bakal keluar ya di UAS. Entah nanti dia di pilihan ganda, atau mungkin di soal benar-salah, tapi intinya ada tentang konsep dari teori asam basa. Ya, dari teori Bronsted-Lowry, dari Arrhenius, sampai ke Lewis. Nah, ini pertanyaan tadi siapa tadi yang cara menanyakan menghitung pH pH, saya lupa lagi, sorry. Ini kita lihat ya cara menghitung pH pH. Jadi nanti keterangannya adalah kalau pH itu dia dihitung dari H+, kalau pH dihitung dari OH-. Contoh, ini ada soal. Berapa pH pada 0,1 mHNO3? Oke. Pertanyaannya adalah pH. Otomatis kalian harus dapat konsentrasi dari si H+, karena pH. Nah, perhatikan senyawa ini adalah HNO3. Kira-kira ini dia punya H+ atau punya OH-? HNO3 ini kira-kira punyanya H+ atau punyanya OH-? Ayo. Perhatikan senyawanya yuk. Ayo. Apa? Filda tadi. Filda apa Filda? Sorry, ulang. Tadi yang ditanyakan apa, Bu? Oke, saya ulang. Jadi gini ya, saya ulang ya. Kita akan menghitung pH pada senyawa ini. Senyawanya adalah HNO3. Nah, kalau mau menghitung pH, berarti kalian harus dapat konsentrasi dari H+.
Kalau yang ditanya pOH, berarti yang dicari adalah konsentrasi dari OH. Oke, saya ulang. Kalau pH, berarti kita harus mencari konsentrasi H+. Kalau pOH, berarti kita harus mencari konsentrasi OH-nya. Oke, saya ulang. Di sini ada senyawanya, namanya HNO3. Ingat, posisi hanya di depan. Berarti kira-kira nanti HNO3 ini akan melepaskan H+ kah atau OH-? H+, Bu. Plus, oke. Jadi HNO3 ini akan melepaskan H+. Sehingga kita tahu kita bisa menghitung pH. Konsentrasi 0,1 ini menunjukkan konsentrasi dari H+ juga. Oke, bisa dipahamin ya. Jadi nanti cara menghitungnya tinggal pH sama dengan min log H+. Masukkan min log 0,01 sama dengan 1. Cara ngitungnya gini ya, ini jadinya 0,01 ini kan jadinya 10 pangkat berapa? Ada yang tahu? Min? Oh, sorry, ini bukan 0,01. Ini kan 0,1 ya. Ini jadinya 0,1. Ini nolnya kelebihan 1. Jadi hanya 0,1. Jadi 0,1 juga kita ubah ke 10 pangkat min 1. Nah, cara menghitungnya kalau tidak pakai kalkulator, ini satunya langsung pindah ke depan. 1. Udah selesai. Ya, jadi kalau misalnya ada hitungnya gini ya, misalnya min log 0,005. Nah, ini kan konsentrasi ya, nilai konsentrasi. Ini kita ubah dulu menjadi 5 kali 10 pangkat min berapa? Ada yang tahu? Ini 5-nya 3. kali 10 pangkat min 3. Oke. Kalau ini 0,004, berarti jadinya gimana? 4 kali min 4. Kali 10 pangkat min 4. Oke, betul. Nah, jadi ini ya, ini kita ubah dulu ke bilangan berpangkat seperti ini, jadinya min log. Min log 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau tidak pakai kalkulator, ini pangkatnya ini 3, langsung dipindah ke depan menjadi 3. Min log. Log 5. Nah, ya, gitu ya cara ngitungnya. Nanti log 5 sudah ada di soal saya kasih. Jadi nilai log dari pertanyaan itu nanti akan sudah saya kasih di soal. Jadi sudah gampang ya. Sudah ada di situ. Jadi aman. Oke? Jadi tinggal menghitung 3 dikurang hasil dari log 5 berapa. Jadi intinya gini, cara menghitung pH, pOH yang pertama adalah kalau yang ditanya pH, lihat dulu konsentrasi H+-nya berarti di dalam soal. Karena ini sudah senyawa asam, dia memiliki H+ ya. Berarti konsentrasi ini merupakan konsentrasi dari H+ juga. Bisa dipahamin? Nanti kalau sudah tinggal masukkan ke rumus ini, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Oke, kemudian kalau pOH, mana yang pOH? Nah, nih. Ini ya, jadi ada perhitungan lagi. Di sini ada pH dan cara menghitung OH. Jadi yang pertama kita lihat dulu. Karena pertanyaan pertamanya adalah menentukan pOH, jadi kita mencari pOH dulu. Ya. Yang kedua, ini kebalikan ya, dia diketahui pH, yang ditanya adalah H+-nya. Nih, kita balik, berarti pH sama dengan sekian. Nih. Nah, untuk mengubah nilai pH-nya ini, karena ini adalah min log, kita harus mengganti ke lawannya, yaitu jadi 10 pangkat. 10 pangkat dari angka pH-nya itu sendiri. Nanti dicari kalkulator ya, hasilnya langsung ini. Tapi saya jarang nanya ini ya, saya jarang banget nanya ini. Yang saya tanya nanti biasanya yang pH. Nih, saya akan menanyakan pH-nya berapa, pOH-nya berapa. Contoh soalnya ini gampang. Coba, Dina. Dina, coba Dina. Tadi Dina ya kayak yang nanya ya? Ya, Bu. Oke, Dina. Coba Dina nomor 1 gimana, Din? Sekarang, Din? Kita nyari pH-nya dulu deh untuk nomor 1. Din ya? Ya, Bu. Rumusnya apa? pH sama dengan min log. Min log konsentrasi H+. Oke, H+ ya, karena kan pH. Nah, sekarang masukkan, udah ada angkanya? Min log 0,2. 0,2. Oke, bagus. Kita ubah jadi gimana? Bilangan berpangkat ya. Min log
2-nya maju. Jadi 2 kali. 2 dikali 10 min 1. Oke, bagus. Min 1. Ingat satunya pindah ke depan. Ya. 1 min log 2. Sehingga nanti hasilnya 1 dikurang dengan, nanti soal sudah seperti ini. Ada nilai log 2 yang sudah saya kasih. 0,301. Nah, nanti dapat hasilnya berapa gitu, 0, berapa gitu ya. Itu ya tadi ya, untuk menentukan pH. Nah, bagaimana kalau satu soal ini, dia HCl, ditanya pH, ditanya juga pOH-nya. Nah, ini kita hitung dulu deh, sampai selesai deh. 0, berapa, ada yang tahu? 6, 9 ya? Betul nggak? Iya, Bu. Oke ya, jadi pH-nya sama dengan 0,699. Nah, sekarang cara menghitung pOH, karena pOH ditanya ya, bagaimana kalau mencari pOH dari HCl? Kan Bu, HCl nggak punya OH, padahal tadi Ibu bilang kalau pOH artinya kita harus melihat senyawa yang memiliki OH. Nah, tapi di soal ini, dia tidak memiliki OH, dia hanya memiliki H. Gimana Bu nyari pOH-nya? Ya, berarti kita bisa mengurangkan rumusnya 14 ya, dikurang sama nilai pH. Ini kita masukkan. Jadi nanti hasilnya sama dengan 14 dikurang 0,699. Dah, dapat nilai pOH-nya. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Nomor 2 kan adanya NaOH, ya, yang ditanya juga sama pH dan pOH. Nah, jangan terkecoh sama pertanyaan ya. Kan urutannya pH dulu baru pOH. Tapi Bu, nomor 2 ini kan NaOH, ada OH-nya. Otomatis yang bisa kita cari duluan adalah pOH-nya. Betul, kita nyari pOH-nya dulu. Nanti dapat hasil pOH ya sama ya, pakai rumusnya min log konsentrasi OH min. Nah, nanti sudah dapat nilai pOH-nya berapa? Sama caranya untuk mencari pH sama dengan 14 dikurang hasil dari pOH kalian. Nanti dapat pH-nya berapa. Gitu ya. Jadi patokannya nggak mesti dari pertanyaan. Misalnya pertanyaannya duluan pH, intinya pH baru pH, terus kalian bingung pH-nya gimana cara nyarinya. Kan di soal di NaOH kan nggak punya H, dia punyanya OH, bukan H gitu ya. Nanti bingung sendiri, nanti malah nggak selesai. Ya udah, berarti kan kalau NaOH dia punyanya OH, berarti yang dicari dulu adalah pOH-nya. Silakan cari pOH-nya duluan. Nanti sudah dapat pOH-nya baru cari pH-nya. Begitu ya. Bu, Ada pertanyaan nggak cara menghitung? Ya silakan. kalau saya Bu pakai itu Bu, yang rumus H plus sama dengan A kali MA Bu. Apa? Terus sudah Sebentar. H plus H sama dengan sama dengan A dikali apa? MA. Sorry lagi. A Bu, A. Alfa kah? Iya Bu, apa ekuivalen kalau nggak salah. A biasa Bu, Oh, A biasa. A dikali molaritas A. Ya, molaritas A. MA Bu. oh gitu. Jadi terus gimana nyarinya? Terus nanti kalau sudah dapat itu Bu, lanjut Baru masuk pH. ke rumus pH. Oke, jadi gini ya. Itu boleh Filda, tapi dengan catatan ini saya kasih cara cepatnya ya. Boleh pakai rumus Filda ini berlaku kalau di dalam soal ini nilai H-nya ada lebih dari 1. Contoh, kalau dia senyawanya kayak H2SO4. Nah, hanya ada 2. Nah, kalau kasusnya seperti ini, H2SO4 hanya ada 2, berarti nilai konsentrasi yang 0,2 ini, ya, itu harus dikali dengan 2. Jadi 0,2 dikali 2. Dikali 2 dulu. Kenapa dikali 2? Karena hanya ada 2. Nah, karena di soal yang saya kasih contoh ini hanya 1, makanya bisa langsung ke rumus pH. Itu ya, Filda. Tapi kalau memang dia udah ada keterangan apa ya, kayak ada 2 di sini kayak H2SO4,
Nah, itu kita pakai rumus ini dulu memang, betul kata Filda ya. Kita pakai ini dulu, ya. Jadi tinggal dikalikan konsentrasi yang ada dikali sama jumlah hanya berapa. Jadi kalau kayak H3PO4 contoh. Nah, H3PO4 berarti hanya ada 3, maka 3 dikali dengan konsentrasi yang ada di soal misalnya 0,1. Berarti nanti hasil nilai H plusnya adalah 0,3. H plus ini yang nanti dimasukkan ke dalam rumus yang pH ini maksudnya. Nah, jadi H plus ini nggak selalu sama dengan konsentrasi di soal ya. Nah, ini nanti akan dipengaruhi sama jumlah H atau jumlah OH yang ada di soal kalian. Bisa dipahamin ya yang lain ya? Hilda gimana, bingung nggak? Iya, Bu. Nah, ya, jadi memang betul kita harus pakai rumus ini. Cuman kalau sudah kelihatan di senyawanya hanya satu atau OH-nya hanya satu, kita nggak perlu pakai rumus ini. Kita langsung aja ke rumus yang pH sama dengan. Tapi kalau misalnya nanti di soal ada kayak gini, kayak H2SO4, H3PO4, kita harus pakai rumus ini dulu. Ya. Atau langsung aja kalikan konsentrasinya di soal dikalikan sama jumlahannya. Nah, itu nanti itu akan masuk ke nilai H plus-nya untuk mencari nilai pH. Oke? Udah ya? Ada yang mau tanyakan nggak untuk cara menghitung pH pH-nya? Ini juga pasti keluar ya di UAS ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ini nggak adanya paham atau bingung nih? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Udah kayaknya itu aja ya tadi pertanyaannya ya. Yang untuk asam basa itu aja kan ya. Ada lagi nggak tadi? Kayaknya sudah terjawab semua. Pasangan asam basa konjugasi, Lewis sama cara menghitung pH pH. Tadi pertanyaan dari siapa tadi yang terakhir? Filda ya. Filda nanya apa tadi Filda? Filda tadi nyari sampai nanya apa? Yang lain boleh? Kalau ada pertanyaan yuk. Jadi kita ada, saya rasa larutan ini aman ya, nggak ada pertanyaan ya. Larutan ini nanti yang paling penting adalah saya kasih tahu clue-cluenya dulu ya. Untuk UAS nanti, untuk larutan, itu nanti yang saya tanyakan biasanya menghitung konsentrasi. Konsentrasi larutan. Atau menghitung banyaknya zat atau gram yang diperlukan untuk membuat larutan dengan konsentrasi 0,1. Misalnya kayak gitu. Contoh, berapa gram NaOH yang diperlukan untuk membuat larutan NaOH 0,1 molar. Misalnya seperti itu, ya. Jadi nanti silakan belajar untuk menghitung konsentrasi dan juga untuk mencari jumlah zatnya yang diperlukan untuk membuat larutan tersebut. Itu untuk pertemuan 9, ya. Untuk laju reaksi saya rasa nggak ada pertanyaan ya, karena sudah pernah di SMA juga. Paling penting ya pasti menuliskan persamaan laju reaksi itu ya, kemudian menentukan order reaksi itu iya, konstantanya iya, apa lagi? Atau mungkin bisa sampai ke soal aplikasi yang misalnya sudah ada konstantanya, sudah ada ordernya, saya kasih soal baru, bagaimana kalau konsentrasinya sekian, kira-kira lajunya berapa? Gitu ya. Nah, untuk pertemuan ke-12, asam basa benar, tadi yang perlu dipelajari adalah teori asam basa yang 3 tadi ya, Arrhenius, Brown-Stott-Lowry, sama Lewis. Kemudian konsepnya bagaimana? Kenapa dia disebut teori Arrhenius? Kenapa dia termasuk ke dalam teori Brown-Stott-Lowry dan lain sebagainya? Kemudian juga ada cara menghitung pH pOH. Paling nggak 1-2 soal lah ada keluar ya. Kemudian untuk gas ketimbangan kimia ada pertanyaan? Gas ketimbangan kimia ada pertanyaan nggak? Kalau ada kita langsung ke elektrokimia nih yang ditanyakan Filda tadi. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Ketimbangan kimia saya rasa gampang juga ya, karena kan sudah sesuai dengan SMA kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke elektrokimia. Ini pertanyaan dari Filda tadi ya. Filda nanya kenapa tadi Filda, bisa diulang?
Filda, Ya, Bu. apa yang ditanyakan tadi untuk elektrokimia? Yang spesi, Bu. Spesi yang mana? Bentar, Bu. Yang spesi semakin itu, Bu, yang semakin negatif, maka akan semakin cepat teroksidasi, itu, Bu. Yang mana ya? Dibawa lagi, Bu. Dua lagi? Iya, Bu. Ya, dibawa ini lagi tuh, Bu. Ya, Bu, ini. Oh ini, ya Allah. Oke, jadi ini ya. Jadi ini adalah menentukan mana yang akan bersifat sebagai apa yang akan tereduksi, mana yang bersifat, mana yang akan dioksidasi. Jadi keterangan kalau kalian mengenal istilah oksidasi reduksi ya. Jadi kalau dia oksidasi itu artinya kayak ada terjadi peningkatan ya. Jadi peningkatan artinya kalau nilai E selnya ini semakin tinggi, tingginya dalam artian dia semakin positif. Kan kalau misalnya saya tanya deh, negatif 2 sama 4, sorry, negatif 2 sama 2, lebih tinggi mana? Negatif 2 atau 2? 2, Bu. 2 ya. Ya betul 2. Jadi semakin tinggi, makanya semakin positif nilainya, artinya dia semakin tinggi nilai SL-nya. Nah, semakin tinggi tadi, artinya itu akan mudah jatuh, mudah diturunkan, mudah direndahkan gitu kan ya, semakin tinggi ya. Karena dia semakin mudah direndahkan, otomatis dia mudah untuk direduksi, dikurangin. Jadi yang tinggi akan dikurangin, sedangkan semakin rendah, yaitu semakin negatif ya. Kalau semakin negatif 3, negatif 4, negatif 5, kan semakin negatif tuh. Angkanya semakin besar tapi negatif, itu dia semakin rendah artinya nilainya. Nah, dia justru akan semakin ditinggikan. Dia akan ditinggikan maksudnya. Jadi kalau dia semakin rendah nilai SL-nya, dia akan ditingkatkan atau ditinggikan, artinya dia akan mengalami oksidasi. Ingat, oksidasi peningkatan, reduksi pengurangan. Itu ya dua kata yang kebalik. Reduks itu kayak mengurang, reduce, terus dia. Dikurangin. Artinya, zat yang bisa dikurangin, SL-nya adalah zat yang SL-nya tinggi. Nggak mungkin kalau rendah, sudah rendah, direndahin lagi, kan nggak mungkin ya. Jadi kalau ada dua spesi, contoh, dua spesi ya, misalnya kalian lihat nih, di sini ada LI ya, LI dengan nilai SL-nya negatif 3,04. Sedangkan itu akan bereaksi dengan Fe yang ini dengan nilai SL-nya negatif 0,44. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih positif kira-kira? 0,44, Negatif 0,44. Karena dia semakin positif ya, artinya kan dia negatifnya rendah ya, dia semakin positif atau dia semakin tinggi, dia lebih tinggi daripada LI, maka dia yang akan dikurangi, dia yang akan mengalami reaksi reduksi, karena dia yang akan dikurangi. Nah, sedangkan LI dia sudah negatif 3,04, sudah rendah, sudah di bawah, berarti dia spesi LI nanti yang akan mengalami reaksi oksidasi. Dia akan ditingkatkan. Jadi ibaratnya kita tuh kayak mau mencampurkan air panas sama air dingin, kita campur, yang panas itu suhunya menjadi turun, yang dingin suhunya menjadi naik. Nah, jadi kayak berusaha menyeimbangkan gitu. Sama seperti ini konsepnya. Karena ada dua spesi nantinya ya, di sini contohnya adalah LI dan Fe, kita hanya fokus ke nilai SL-nya. Nilai SL-nya, mana yang lebih positif, mana yang lebih negatif. Kalau dia lebih negatif, berarti dia yang akan dinaikkan, akan dioksidasi. Tapi kalau dia lebih positif, artinya lebih tinggi, dia akan direduksi. Berarti dia yang akan mengalami reaksi reduksi. Itu yang maksudnya Filda ya? Bisa dipahami? Iya, Bu. Iya, Bu, bisa Oke. bantu. Oke, nanti Terima kasih. oh ya untuk ya sama-sama. Untuk soal ini biasanya nanti saya kasih dua spesi kayak gini. Tentukan spesi yang mengalami oksidasi dan reduksi. Karena akan tentukan bisa dilihat ini nggak perlu dilihat dari reaksi ininya ya, karena kan sama-sama ya reaksinya. Fokusnya ke nilai SL-nya aja, ini kelihatan. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, ini udah jelas banget positif dan negatif. Berarti yang positifnya tinggi ya, ini yang akan direduce, akan dikurangi.
Berarti dia akan mengalami reaksi reduksi, sedangkan yang Zn ini akan mengalami reaksi oksidasi karena dia negatif. Iya, betul 0,76 gitu ya. Nah, itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini kayak prosesnya ya. Ini saya kasih apa sih, PPT atau penjelasan video kemarin, saya lupa. PPT, Bu. PPT ya? Oh, pantes. Pantesannya. PPT-nya berarti slideshow kan ya? Ada kelihatan animasinya kan? Yang kayak gini contohnya. Iya, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ibu, maksudnya tadi dikurangin itu seperti apa ya, Bu? Dikurangin sama yang mana? Itu dikurangin itu kayak istilah saya doang. Jadi maksudnya kalau yang dia semakin tinggi, dia berarti akan dikurangi, nanti akan direduce. Nah, karena dia akan, kan dia ada 2 spesies ya. 2 spesies ini, yang satu SL-nya pasti tinggi, yang satu SL-nya rendah. Nah, yang tinggi itu akan mengalami reaksi reduksi. Kenapa? Dia akan dikurangin SL-nya. Sedangkan yang rendah, dia akan ditinggikan. Makanya dia akan mengalami reaksi oksidasi. Kenapa yang satu dikurangin, yang satu ditinggikan? Supaya nanti dia ketemu menjadi SL gabungan. Ya. Contohnya kayak gini, Fe sama Cu. Fe-nya ini nanti punya SL sendiri, Cu punya SL sendiri, nanti ditentukan siapa yang tinggi, siapa yang rendah, berarti dia akan mengalami reaksi oksidasi, dan satu mengalami reaksi reduksi. Ketika digabung, kalian akan mendapatkan SL gabungannya. Gitu ya. Jadi maksudnya, apa yang dikurangi, apa yang ditambahkan itu kayak cuma istilah doang untuk lebih memahami mana yang akan tereduksi, mana yang akan teroksidasi. Itu ya maksudnya ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Yuk. Itu, Bu, yang kesetimbangan, Bu. Kalau soalnya tidak ada diketahui tekanan parsialnya atau suhunya, Bu, seperti apa? Oh, ya jadi kemarin nanya ya, Frida yang nanya ya kemarin ya, kalau tidak ada tekanan sama suhunya, berarti nanti silahkan pakai tekanan dan suhu yang standar. Ya, suhu standar kita tuh, kalau suhu ruang kan 25, kalau suhu standar kan 0 ya. Jadi kita pakai suhu ruangan 25 derajat Celcius. Kemudian kalau untuk tekanannya silahkan pakai 1 atmosfer. Kalau tidak ada di soal ya. Gimana, Hilda? Baik, Bu. Dan terakhir reaksi nuklir ya. Untuk reaksi nuklir saya rasa ini tinggal pahamin konsep materinya aja ya, nggak susah amat saya rasa. Makanya saya kasih PowerPoint ya. Ini lebih ke teori sama ke aplikasinya. Dan tidak ada mungkin ada persamaan reaksi kimia tapi nggak sesusah yang lain-lainnya. Tutup. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada kita tutup nih reviewnya. Sorry, ayo siapa yang mau bertanya? Jika ada pertanyaan, silakan. Untuk praktikum sudah sama Ibu Umul ya? Udah berlangsung ya praktikumnya? Nanti tanggal 22, Bu. Praktikum belum. Belum berarti? Iya, Bu. Langsung gimana? Langsung ada berapa praktikum yang mau dilakukan? Belum ada informasi sih, Bu, dari ibunya. Ya udah. Oke, jadi ada pertanyaan nggak sampai sini? Intinya ya, saya ulang ya. Saya kasih clue-cluenya dulu. Ini nanti untuk materi kita, untuk UAS, dimulai dari pertemuan ke-9, yaitu larutan. Ya. Silakan pelajari konsep dasar larutan itu apa, kemudian cara menghitung konsentrasinya, cara menghitung berat massa atau volume larutan yang mau kita bikin larutan baru. Ya. Kemudian untuk laju reaksi, saya rasa penentuan bersama laju reaksi, kemudian order reaksi, konstanta, udah sampai situ aja, nggak apa-apa. Kemudian untuk larutan asam basa tadi ya, 3 teori utama. 3 teori utama yaitu ada Arrhenius, Bronsted-Lewis, sama Lewis, tapi harus tahu juga yang asam pH-nya berapa, yang basa pH-nya berapa.
ya. Kemudian penghitung POH, ya. Kemudian mungkin ada kesimpulan, misalnya saya tanya, tentukan pH dari senyawa ini. Sudah dapat pH-nya, kemudian pertanyaannya adalah, menurut kalian apakah dia termasuk asam atau basa? Kayak gitu aja. Jadi larut asam basanya sebenarnya banyak ya, ada yang asam basa lemah juga, tapi yang lemah saya tidak bahas ya, hanya yang kuat aja, karena itu yang paling simpel dan paling sering digunakan. Kemudian untuk kesetimbangan kimia, yang tadi ya, kesetimbangan kimia ini kita hanya melihat persamaan reaksinya, ada Kc sama Kp ya, Kc untuk konsentrasi, Kp dengan tekanan. Ini udah ada dibahas di SMA, harapannya bisa dipahami lebih lanjut ya. Kemudian pertemuan 14 tentang elektrokimia tadi atau elektrolisis. Kemudian tentang pertemuan 15 itu reaksi nuklir, yang insya Allah bisa dipelajari sendiri. Oke. Kimia dasar sendiri kita nggak punya tugas besar ya, saya lupa. Jadi untuk kimia dasar, ada nggak sih saya kasih tugas besar pembuatan poster kemarin? Ya ada, Bu. Belum ada ya? Jadi gini, nanti untuk UAS kan saya mungkin nggak kasih remedial. Nanti akan ada tugas besar buat kalian. Tugas besar itu kayak semacam tugas yang nilai presentasinya cukup besar gitu, makanya dibilang tugas besar. Jadi kalau UAS kan biasanya 50%. 50% itu besar banget. Dan itu hanya UAS yang tertulis ya. Takutnya kalau nanti nilai kalian rendah, langsung drop nilainya karena kan 50%. Nah, di sini saya tawarkan untuk adanya tugas besar. Tugas besar ini kayak misalnya UAS-nya 50, tugas besar itu kayak sekitar 20%. Jadi UAS tertulisnya jadi 30 aja gitu. Nah, tugas besar ini kayak semacam membuat poster gitu. Kayaknya poster deh kalau menurut saya. Nanti kalau emang kalian mau, ya saya kasih tugas besar, tapi kalau tidak mau, ya sudah. Kita tidak ada tugas besar, tapi hanya ada UAS. Nanti silakan Filda diskusikan sama temannya. Kalau bisa hari ini juga ya Filda kabarin saya, biar kita segera meramu gitu ya. Tugas besarnya nanti seperti apa dan bagaimana bentuknya. Oke? Ada yang mau tanyakan nggak? Untuk option itunya, Bu, tugas besarnya apa aja, Bu? Poster aja, Bu, atau ada yang lain, Bu? Paling poster sih, karena itu yang paling simpel. Kalian hanya membuat poster, udah dikumpulin. Kalau misalnya saya nyuruh presentasi, kayaknya ribet. Nanti kita harus butuh waktu lagi. Ya kan ya? Atau membuat video penjelasan. Boleh juga video, tapi kan lumayan ya waktunya ya. Kalau membuat video, terus nanti disubmit di mana videonya, gitu kan. Kadang kalau di Google Classroom tuh ada yang bermasalah dengan jaringan, makanya alasannya videonya nggak bisa masuk. Gitu pasti biasanya. Jadi paling simpel poster aja. Cuma nanti untuk tema posternya akan saya umumkan jika kalian setuju. Ya. Itu ya, Frida ya. Jadi, Bu, tugas besarnya itu dikumpulkan sebelum UAS atau setelah UAS, Bu? Sebelum UAS. Kan ini tanggal berapa ya? Masih tanggal belasan kan ya? Ini kalau misalnya kalian setuju, saya akan nggak tahu ya. Saya nggak akan menentukan sebelum atau sesudah UAS, tapi intinya nanti itu akan dikumpul di tanggal sekitar 31 Januari. Jadi saya kasih waktu 2 minggu lah. 28 sampai 31 itu waktu pengumpulan. Entah itu di tanggal 28-nya, entah itu 29, entah 30 atau di tanggal 31. Pokoknya 2 minggu dari penugasan. Gitu. Jadi entah itu nanti setelah UAS atau sebelum UAS. Kalaupun nanti UASnya sampai tanggal 2 Februari, berarti tugas besarnya nggak apa-apa saya undur ke setelah UAS. Undur sedikit gitu, nggak apa-apa lah toleransinya. Izin bertanya, Ya, silakan Silviana. kalau untuk tugas besarnya itu kan membuat poster. Ya, Buat posternya digambar langsung atau pakai anu aja, pakai itu apa? PowerPoint. Aplikasi di laptop maksudnya. Jadi bukan gambar. Bukan tulis tangan, bukan gambar tangan, tapi pakai laptop gitu maksudnya. Itu ya maksudnya Silviana ya? iya, Bu. Oh ya, gitu. Nanti poster pun nggak sembarangan bikin poster ya, harus tahu kan, harus belajar sendiri. Poster itu isinya ada apa-apa aja di dalam situ ya. Silakan dipelajari, nanti contoh-contoh cari di Google, banyak contoh-contoh poster. Nanti untuk temanya akan saya serahkan kemudian ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau cukup, saya tutup. Pas ya, 1 jam. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Filda kenapa? Sudah, Bu. Enggak kah? Sudah, Bu. Oke, sudah oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dulu ya dengan berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Oke, selesai ya. Oke, dari saya ya, kurang lebih saya mohon maaf ya, mungkin kemarin pembelajaran kalian banyak pasif karena belajar sendiri ya, tapi saya malah menganggap itu pembelajaran aktif di kaliannya. Sementara saya cek juga penugasannya juga dikumpulkan ya, meskipun tugasnya saya nggak banyak kasih karena saya rasa sudah cukup banyak dengan adanya praktikum yang saya berikan. Nggak ada ya praktikum sampai bumul ya, itu yang maksudnya yang semester 3. Intinya sudah ada kegiatan praktikum di kalian, saya rasa itu udah cukup banyak lah menguras tenaga kalian, makanya kenapa penugasan nggak terlalu banyak saya kasih. Meskipun ada latihan soalnya gitu, tapi kan kadang ada yang tidak dikumpulkan seperti itu. Nah, jadi sebelumnya saya mohon maaf ya, karena mungkin kemarin juga di Desember banyak belajar sendiri, kalian belajar mandiri, harapannya semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, sambil menunggu UAS, saya masih buka sesi pertanyaan di WA ya. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya lewat WA nggak apa-apa, tapi mungkin saya mohon maaf balasnya agak lambat ya, agak slow respon kalau untuk WA. Itu mungkin Wilda tahu banget ya, karena mungkin Wilda WA-nya kapan, saya balasnya kapan gitu. Jadi intinya saya akan usahakan untuk balas gitu ya. Nah, untuk UAS saya ulangin tidak ada remedial ya, silakan belajar benar-benar karena tadi kalau ada tugas besar saya rasa tidak ada remedial, tapi kalaupun nanti tidak ada tugas besar, saya akan cek dulu nilai akhir kalian. Kalau nilai akhirnya dirasa sudah cukup untuk mendapatkan nilai bagus, otomatis tidak saya kasih remedial meskipun nilai UAS-nya kayak cuma 50 ya. Nanti misalnya nilai akhirnya dapatnya 68 Bu atau mungkin sudah 70. Ya udah, berarti saya tidak perlu memberikan remedial karena saya rasa nilai itu sudah cukup ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Terakhir nih saya kasih kesempatan. Kalau nggak ada saya tutup. Ibu, Ya kalau silakan. misalnya nilai UAS-nya rendah, terus remedial, terus tetap rendah itu gimana, Bu? Nanti saya coba cek nilai keaktifannya ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, keaktifan nanti bisa saya lihat dari absen yang diupdate sama Vilda dan juga dari penugasan yang kalian kerjakan. Nanti dari situ ada nilai, pasti ada nilai skor poin tambahan ya, tapi jangan berharap tinggi juga. Kalau nilainya betul-betul anjlok, misalnya kayak cuma 20 nilainya, saya kan nggak mungkin nambahin sampai 60. Tapi kalau kayak nilainya semacam 58, bolehlah saya genapkan jadi 60 atau 61, naiklah. Jadi kan jadi grade-nya nggak jadi D, tapi jadi C kayak gitu. Tapi nggak mungkin saya naikkan tinggi-tinggi banget ya. Misalnya dari 50 jadi tiba-tiba B jadi 70, nggak mungkin. Karena kan tinggi banget. Jadi tetap itu tergantung di usaha kalian ya. Oke, ada lagi? Oke, nanti mungkin insya Allah kalau misalnya pembelajaran kita udah mulai offline, kita ketemu tatap muka di kelas ya. Kalau misalnya masih ketemu dengan saya ya. Jadi sampai ketemu di lain waktu ya, dari lain kesempatan. Sekali lagi saya mohon maaf ya untuk pembelajaran saya yang mungkin banyak kurangnya ya. Kurang lebih dari saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya.